perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Ophujian, Suwandi, Melindo, bahkan hingga ke ejaan yang disempurnakan atau yang biasa kita singkat dengan EYD. Ini adalah beberapa contoh sederhana bagaimana bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia yang telah dikenal oleh khalayak umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingua franca atau bahasa perhubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat dititik dalam saat persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih mempermasai bahkan tentang sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. Kemudian Muhammad Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah Bahasa Indonesia. Dan hal ini pun disetujui bersama pada 2 Mei 1926. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam laman resminya telah mencantumkan bahwa bahasa Melayu telah berada di kawasan Asia dan khususnya Asia Tenggara sejak abad ke-7. Pernyataan ini juga tentu didukung oleh adanya beberapa prasasti seperti Prasasti Talang Tuo di Palembang, bahkan Prasasti Karangbrahi di Jambi. Keberadaan prasasti ini telah ada sejak tahun 680-an. Selanjutnya, untuk sejarah perkembangan bahasa Indonesia dapat disoroti melalui zaman Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pembelajaran, kebudayaan, dan hingga pada saat penyebaran agama Kristen oleh para pendeta-pendeta dan orang Belanda pada saat masih berada di Indonesia. Bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal bahasa Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat di Indonesia. Bahkan sebelum bahasa Indonesia pertama kali resmi diumumkan pada saat Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sejak dahulu telah membentuk bangsa dan mempersatukan keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat kemajemukan yang sangat tinggi. Bahasa pada dasarnya adalah media untuk berkomunikasi, ternyata memiliki eksistensi yang lebih lagi. Bahasa mencakup hampir seluruh lapisan masyarakat, bahkan kebudayaan itu sendiri. Banyak sumber yang mengupas fungsi bahasa Indonesia. Salah satunya Arifin yang menyatakan bahwa kedudukan bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan setiap nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan identitas ataupun jati diri dari
orang-orang ataupun penduduk Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya, yang artinya bahasa Indonesia menghindarkan segala aktivitas yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat yang majemuk. Selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu suku, budaya, dan bahasanya, yang artinya bahasa Indonesia mempersatukan setiap suku-suku di Indonesia yang memiliki bahasa dan kebudayaan yang berbeda dengan total 700-an bahasa daerah. Bahasa Indonesia pun menyatukan. Dengan demikian, peranan bahasa Indonesia adalah krusial dalam menunjang bangsa dan negara serta setiap dari rakyat Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia sendiri telah melalui sejarah yang cukup teramat panjang. Melalui kilas balik sejarah yang telah dipaparkan, dapat dengan jelas diketahui bahwa bahasa Indonesia telah menjadi begitu kuat hingga saat ini karena telah melalui proses yang unik, berawal dari bahasa Melayu, kontak dengan bahasa asing, yang kemudian menggunakan bahasa Melayu dan menjadi bahasa yang akhirnya diganti dengan istilah bahasa Indonesia pada tahun 1926. Bahasa Indonesia kemudian masuk ke dalam 3 kategori perkembangan, yaitu yang pertama bahasa pemersatu, artinya bahasa Indonesia pada awalnya diikrarkan oleh para pemuda kembali pada tahun 1928 pada tanggal 28 Oktober bertepatan dengan Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Dengan sangat jelas bahwa bahasa Indonesia pertama kali digunakan ataupun diikrarkan sebagai bahasa pemersatu pada butir ketiga Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia kemudian mulai diterima oleh masyarakat Indonesia, dan dengan diterimanya bahasa Indonesia secara harfiah, bahasa ini menjadi bahasa pemersatu di Indonesia. Diterimanya bahasa Indonesia juga dapat tercermin dari diadakannya Kongres Bahasa Indonesia atau KBI pada tanggal 25 sampai 28 Juni 1938 di Solo. Yang kedua, bahasa resmi negara. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi yang digunakan selama 54 sejak ditetapkan dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus. Hal ini ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta yang membuat fase awal bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu menjadi bahasa resmi negara. Adapun pergantian ejaan dari ejaan Van Ophuijsen dari masa jajahan Belanda menjadi ejaan Suwandi karena dianggap lebih menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi. Yang ketiga, bahasa internasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional merupakan fase lanjutan dari 2 fase yang ada.
Hal ini dicanangkan dan dilakukan terbukti dengan adanya Kongres Internasional 9 Bahasa Indonesia yang mengambil tempat di Jakarta pada tanggal 28 Oktober hingga 1 November 2018. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan juga ikut mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Khususnya pasal 44 ayat 1. Salah satu bukti dari tindak lanjut untuk fase ini adalah adanya tenaga dan buku-buku bahasa Indonesia bagi penutur asing. Baik, selanjutnya sikap bangga dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai generasi muda. Sebagai generasi muda, kita sangat penting untuk memperkuat identitas dan jati diri bangsa yang dapat kita wujudkan melalui beberapa hal, seperti yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, yakni dengan cara menguasai dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah, menunjukkan penghargaan terhadap bangsa sendiri. Ini juga memperkuat kemampuan literasi dan komunikasi. Selanjutnya, yakni meningkatkan rasa cinta dan nasionalisme. Dengan bangga menggunakan bahasa Indonesia, generasi muda seperti kita berkontribusi dalam melestarikan budaya bangsa dan menjaga persatuan. Di tengah keberagaman suku dan bahasa daerah, kita bisa tetap menyatukan dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya, mengembangkan bahasa Indonesia di era digital. Generasi muda bisa ikut serta mempopulerkan bahasa Indonesia di media sosial dan platform digital. Ini bisa dilakukan dengan membuat konten kreatif seperti tulisan, video, atau infografis dalam bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya untuk kesalahan-kesalahan yang ada di ruang publik. Yang pertama adalah ini. Nah, kesalahannya terdapat pada kata di sini. Di sini harusnya kata di dipisah dengan kata sini, karena kata di ini diikuti dengan keterangan tempat. Selanjutnya ada ini. Kesalahannya terdapat pada kata bertanggung jawab. Bertanggung jawab harusnya ditulis secara terpisah antara bertanggung dan jawab. Untuk selanjutnya ada ini. Kata di ruang harusnya ditulis dipisah antara di dan ruang karena diikuti dengan kata yang menunjukkan keterangan tempat. Untuk selanjutnya yaitu ada ini. Kata bekerja sama harusnya ditulis secara terpisah antara bekerja dan sama. Selanjutnya ada kata ini. Kata dijual harusnya ditulis secara gabung karena di sini berfungsi sebagai kata depan. Jadi tidak boleh dipisah antara di dan jual, harusnya digabung. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.